Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh min waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumi wadil mizan, amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin, hadirat, wal mustami'in, wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim barakatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur mara senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi sihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim barakatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Thaniyan, adapun yang kedua itu irhasatun nubuwati, irhas kenabian ya. Irhasat jamak dari irhas. Irhas ay amrun khariqun lil 'adah. Irhas adalah kejadian yang di luar kebiasaan, kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan pada umumnya. Irhas mungkin yang lebih sering kita dengar adalah istilah mu'jizat. Apa bedanya irhas dengan mu'jizat? Kalau irhas kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi atau calon rasul, otomatis di masa kecil, di masa dewasa, walhasil sebelum umur 40 tahun, sebelum diangkat menjadi nabi dan sebelum diangkat menjadi rasul, semua kejadian luar biasa diistilahkan irhas. Apabila sudah menjadi nabi atau sudah menjadi rasul, maka istilahnya mu'jizat ya. Mu'jizat sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ya. Kejadian yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ya, banyak mukjizatnya. Salah satunya ketika ditantang oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mendatangkan para tukang sihir
tukang sihirnya membawa tali, membawa tambang, ya, dilemparkan langsung seketika jadi ular. Wah, dia tukang sihir yang lebih hebat lagi, tambangnya dilemparkan jadi ular lebih besar lagi, ya, mulai dari ular sawah, ular kobra, ular piton, nah ini dan sebagainya. Nabi Musa juga demikian, melemparkan tongkat, ya, alqi ma biyaminik, lemparkan tongkat yang berada di tangan kananmu, dilemparkan, tiba-tiba jadi ular juga. Ini luar biasa. Dan ketika tongkat Nabi Musa menjadi ular, memakan semua ular-ularnya tukang sihir, ya. Tukang sihirnya banyak, setiap tukang sihir melemparkan satu tali jadi ular, dimakan langsung oleh tongkatnya Nabi Musa sampai habis, berapapun jumlahnya habis. Setelah habis, ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa kembali asal menjadi tongkat lagi, ya. Dan hebatnya tongkatnya tidak gemuk atau tongkatnya kada petianan, tidak hamil, ya. Padahal parut hibak, kekanyangan, makan tali-tali tukang sihir yang jadi ular waktu itu. Nah, ini luar biasa. Nah, ini mukjizat, ya. Jadi sama-sama yang tukang sihir dari tali berubah jadi ular, dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Begitu juga tongkat Nabi Musa dilemparkan jadi ular juga, dari bentuk asal berubah jadi bentuk yang lain, sama-sama jadi ularnya. Cuma bedanya yang Nabi Musa ini murni dari Allah sebagai mukjizat untuk mengalahkan lawannya. Sifat dari mukjizat adalah mengalahkan lawan dan pasti menang. Karena kebetulan waktu itu di zaman Nabi Musa ini musuh-musuh yang dihadapi kebanyakan tukang sihir, maka mukjizatnya adalah berupa tongkat yang bisa mengalahkan semua tukang sihir, ya. Tukang sihir merubah jadi ular, dikalahkan semua, ya. Tentunya mukjizat sesuai tuntutan keadaan. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain, ya. Termasuk Rasulullah, mukjizatnya sangat banyak dan nanti akan ada keterangannya secara lebih terperinci lagi, ya. Jadi kalau irhas, kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi, ya, sebelum jadi nabi. Mukjizat hanya kepada seorang nabi atau rasul. Jadi mohon maaf, kita harus bijaksana kalau melihat di dunia perfilman sampai saat ini mereka masih pakai istilah mukjizat, ya. Ada yang berobat ke dokter, tiba-tiba ada orang pintar menyembuhkan, oh ini mukjizat. Salah, ya. Karena mukjizat sudah tidak ada lagi, ya. Karena mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan akhir dari para nabi dan para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, nabi penutup, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul. Otomatis mukjizat sudah tidak ada lagi, ya. Jadi istilahnya perlu diluruskan. Oh, ini sembuh, baru datang dari orang pintar dapat mukjizat. Nah, ini tidak benar istilahnya. Jadi dilihat, kalau ini datang dari orang yang soleh, terutama sudah sampai derajat wali kekasih Allah, maka istilahnya bukan mukjizat, juga bukan irhas, tapi karomah. Karomatun, kemuliaan yang diberikan kepada para kekasih Allah.
amrun khariqun lil 'adah, perkara yang membedai kebiasaan. Nah, kalau dalam dunia perwalian ini sangat banyak sekali ya, baik wali di mana saja dari zaman ke zaman. Kalau yang agak dekat misalkan yang terkenal Mbah Khalil Bangkalan, nah ini dulu masih belum ada jembatan Suramadu ya. Jembatan Suramadu ini kan di atas tahun 2000 ya. Ya, Lana Soab tahun 2004 ya baru jadi. Nah ini Mbah Saleh Mbah Khalil Bangkalan di saat itu belum ada jembatan Suramadu. Bahkan waktu itu belum menemukan kapal. Akhirnya beliau dari Madura menuju ke pelabuhan Perak Surabaya cukup pakai kelompen, terompah, sendal yang terbuat dari kayu. Cukup naik kelompen, naik terompah, jalan di atas air ya, menyeberangi lautan dari Madura ke Tanjung Perak Surabaya. Beliau mampu, diberi kemampuan oleh Allah. Ini salah satu macam karomah karena beliau derajat wali ya, berjalan di atas air itu salah satu karomah ya. Dan yang paling utama adalah al-istiqomah, afdal min alfi karomah. Kalau ada orang yang soleh istiqomah dalam ibadahnya, ini lebih baik daripada 1000 macam karomah. Berjalan di atas air hanya salah satu macam karomah. Jadi kalau bisa tidak usah mengejar karomah, mengejar istiqomah saja ya. Dan karomah, mukjizat, irhas, ini semuanya fadlun minallah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak bisa diusahakan. Hanya manusia-manusia pilihan, terutama yang sudah menjadi kekasih Allah, dia diberi karomah, kemuliaan ya. Kalau yang masih bisa diusahakan, ada derajatnya lebih bawah lagi, namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang al-muktasab, bisa diusahakan, ada juga yang ghairu muktasab, yang tidak diusahakan. Dalam artian ini derajatnya masih di bawah derajat wali. Bisa dibilang orang soleh tapi derajat kesolehannya masih standar. Nah, ini bentuk ma'unah. Nah, ini mungkin kalau sekarang kita sering nonton tayangan CCTV tidak sengaja, itu bentuk ma'unah. Misalkan ada kecelakaan, ada orang jalan di pinggir jalan, kok tiba-tiba ada berhenti, ternyata di depannya ada mobil yang remnya belum lewat. Kalau dia melangkah satu langkah saja, habis sudah terlindas. Tapi tiba-tiba kok dia berhenti, entah tanpa sebab, dia tiba-tiba berhenti, entah teringat sesuatu atau ada sesuatu, akhirnya dia selamat. Nah, ini bentuk ma'unah ya. Ada juga dia nunggu angkot atau nunggu bis atau nunggu taksi ya, nunggu travel, nunggu kelamaan, ternyata di bawahnya banyak semut merah. Akhirnya dia ya kakinya bertandik-tandik ya, ginjal-ginjal untuk menjatuhkan semut merah tadi. Karena semut merahnya banyak, akhirnya dia berpindah. Ternyata tidak lama lagi ada mobil remnya belum, nabrak pagar, hancur. Kalau semuanya dia masih duduk di situ, pasti dia jadi keripik sudah. Nah, ini juga bentuk ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ghairu muktasab, tidak diusahakan. Ada juga yang muktasab, pertolongan dari Allah, kasusnya kurang lebih seperti ini, tapi karena dia mengusahakan dengan
melakukan amal-amal soleh, zikir-zikir khusus, amalan-amalan khusus, lebih-lebih mendapatkan ijazah dari gurunya. Misalkan dapat ijazah membaca surah Yasin setiap habis salat subuh. Ini juga penjagaan diri yang sangat luar biasa. Ya, tiba-tiba naik mobil, ya, tabrakan. Dia sampai keluar, terguling-guling di aspal. Kalau umumnya manusia, badannya hancur, paling enggak kulit wajahnya terkupas semua, tapi ternyata dia baik-baik saja. Ini berarti membedai kebiasaan orang yang kecelakaan seperti ini, ya, pasti kulit badannya ini sudah terkupas semua, berdarah semua, tapi ini masih utuh, bersih, terjaga. Nah, ketika ditanya, apa amalan sampean kok bisa mendapatkan penjagaan seperti ini? Alhamdulillah, saya mengamalkan ijazah dari guru saya setiap habis subuh membaca surah Yasin. Akhirnya fisik saya, lahiriah saya, batiniah saya dijaga oleh Allah khusus. Nah, ini termasuk bentuk maunah juga, maunah yang diusahakan dari zikir-zikir khusus sebagai penjagaan dirinya, ya. Sering terjadi, ya. Gitu juga ada yang melakukan amalan penjagaan diri dari berbagai macam bala dengan rajin bersedekah. Bahkan salah satu kasus yang agak terbaru di flyover Balikpapan, Rapak, ya, yang mana mobil, ya, sampai tertabrak mobil yang remnya blong, kontainer. Nah, di sini mobil ada yang loncat, ada yang terbang, ada yang berhenti tertabrak, akhirnya laju, terbalik juga, muter-muter. Nah, ternyata di tengah-tengah ini ada seseorang yang hanya pakai sepeda motor, ya, yang mana terhindar mobil yang tertabrak, di sampingnya laju, di depannya laju, belakangnya laju. Yang satu arah dengan dia ketika mendekatinya ternyata malah terbang. Nah, dia terhindar dari berbagai macam mara bahaya ini. Ya, setelah kejadian baru ketahuan ternyata dia punya amalan selalu bersedekah nasi bungkus, dan buktinya masih ada, nasi bungkusnya masih tergantung di motornya. Nah, dan dilakukan secara istiqomah setiap pagi, jadi menghindarkan dari bala. Nah, ini juga bentuk maunah yang diusahakan, ya. Jadi maunah ini juga termasuk amrun khariqun lil adah, perkara yang membedai kebiasaan. Kemudian ada lagi istidraj, ini juga perkara yang membedai kebiasaan. Ini kekuatannya mirip mukjizat, ya, luar biasa. Ini langsung aja ngambil contoh yang diberikan kepada Dajjal nanti, ya, langsung aja kepada nenek moyang para tukang sihir, nenek moyang para tukang sulap dan semisalnya, yang mana latar belakang orang tersebut tidak beriman pada Allah, banyak melakukan dosa-dosa besar, ya. Walhasil secara garis besar tidak beriman kepada Allah, tapi diberi keistimewaan yang membedai kebiasaan. Nah, ini, ya, seperti Dajjal nanti. Jadi Dajjal ini luar biasa, ketika mengajak orang beriman, ya, ditanya, ya, alastu birabbikum, ya, istilahnya orang ini ditanya, apakah kamu mengakui kalau aku adalah Tuhanmu? Nah, sebagian ada yang minta bukti dulu, ya, buktikan kalau engkau adalah Tuhan, ya, wani piro. Nah, ini, ya, ini kalau yang perlu yang minta, ya, tapi karena ini yang perlu Dajjal, ya, Dajjalnya nanya, ya,
Kamu minta apa? Ya. Aku minta air hujan. Langsung, ya sama amtir. Ya, wahai langit, hujan sekarang. Langsung turun hujan. Nah, ini luar biasa. Langit patuh dengan Dajjal, ya, langsung turun hujan. Kemudian ada yang percaya. Kemudian ada yang ditanya, ya, Anda apa ikam? Wah, ini kebetulan mungkin Dajjalnya di Kalimantan Selatan. Anda apa ikam? Ulun Anda apel. Nah, ya, langsung, ya ard ambit at-tufah, wahai bumi, tumbuh pohon apel. Langsung tumbuh pohonnya, di saat itu pula langsung berbuah. Orang yang minta ini silakan petik semaumu sendiri. Wah, langsung petik. Akhirnya ada yang beriman, ikut Dajjal. Nah, ini ya luar biasa. Nah, jadi kejadian yang luar biasa ini namanya istidraj, pancingan, panglulon, dielu-elu oleh Allah, dituruti, tapi ujung-ujungnya neraka nanti. Nah, ini ya, ini istidraj. Bahkan fitnah Dajjal ini tidak hanya kepada orang masih hidup, orang yang sudah mati ribuan tahun, sudah di alam barzah, di alam kubur ribuan tahun, Dajjal mampu membangunkannya. Nah, makanya ini salah satunya alasan kalau bikin kuburan, kalau bisa tidak dibikin kubah. Kalau imannya mental tempe, ya, misalnya sangat standar, karena khawatirnya dibangunkan Dajjal, ya, karena ujian Dajjal sangat nyata. Ketika ada kuburan yang istilahnya kelihatan lebih menonjol dari yang lain, dibangunkan, ya, bangun, dengan izin Allah juga bangun. Setelah bangun ditanya, kamu percaya kalau aku adalah Tuhanmu? Nah, ini tauhidnya lumayan kuat. Oh, tidak percaya aku. Oh, kalau kamu tidak percaya, Dajjal ngambil gergaji, orangnya tadi digergaji, dan dalam keterangan riwayat tersebut, orang yang digergaji merasakan sakitnya seperti orang hidup, ya, padahal sudah mati ribuan tahun, digergaji, terbelah jadi dua. Tidak lama lagi disatukan lagi, hidup. Setelah hidup ditanya lagi, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Imannya kuat, ya. Saya makin tidak percaya. Loh, kenapa? Masa Tuhan ngambil jobnya tukang, ya, pakai gergaji, itu kan tugasnya tetanggaku itu, yang biasanya gergaji kayu ulin, kayu meranti, ya, kayu kapur dan sebagainya. Kenapa jobnya kamu ambil? Nah, makin nggak percaya kalau kamu Tuhan. Nah, ini ya, akhirnya mau digergaji lagi. Nah, baru di sini ada pertolongan Allah dalam riwayat tersebut, ya, langsung badannya menjadi timah, tidak bisa digergaji lagi. Jadi lulus ujian, cari sasaran lain lagi Dajjalnya. Nah, ini ya, makanya kalau imannya tidak kuat, tidak usah bikin kubah. Tapi yang sudah dibikinkan kubah, kita perlu husnudzon. Insya Allah beliau-beliau ini para wali Allah dan tidak diragukan lagi keimanannya. Nah, yang kita yang awam-awam ini jangan cuma ikut-ikutan aja, ya. Sekiranya tidak mampu ngadepi ujian Dajjal, ya tidak usah nekoh-nekoh, tidak usah macam-macam, ya. Itu aja, ya. Barangkali pesan ke anaknya, nanti aku bikinkan kubah paling besar di kampung ini, padahal cuma wali santri atau wali murid. belum wali dalam artian kekasih Allah. Nah, ini harus tahu diri, ya. Khawatirnya nanti pas mengundang simpati Dajjal, dibangunkan, digergaji, sakit. Ternyata tidak tahan rasa sakit, ngakui Dajjal sebagai Tuhan. Walayatu billahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ya. Jadi itu namanya istidraj, ya, panglulon, ya.
Itu kejadian luar biasa. Ada juga istilah lain yang terjadi pada orang awam, namanya sudufah. Ini jarang kita pelajari ya. Sudufah ini kita dulu waktu belajar di Hadramaut Yaman ada cerita, ada juga yang mirip mirip maunah, tapi jatuhnya cuma sudufah. Sudufah ini bahasa Indonesianya kebetulan. Jadi diawali bukan, orang soleh juga masih belum ya, masih STMJ dianya, masih sholat terus, maksiat jalan ya. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah sebagian masih dilanggar. Nah, ini sudufah. Jadi pernah di suatu perkampungan di negeri Yaman, di kampung sekali ya, mohon maaf, jangan beranggapan setiap orang Arab ini pinter agama, karena agama ini ilmu, al-ilmu bitta'allum. Orang bisa punya ilmu, bisa menjadi alim karena belajar ya. Kalau sekedar lahir aja di daerah Arab tidak belajar, ya bodoh wae, sama aja ya. Onta lahirnya juga di Arab ya, tapi tidak bisa bahasa Arab juga ya. Dalam artian sekalipun di negeri Arab, kalau tidak pernah belajar mulai kecil juga kurang paham agama. Makanya pernah di perkampungan ada kejadian unik ya. Kebetulan kalau di daerah Yaman ini masih banyak musola, masjid yang terbuat dari tanah ya, dari tanah. Tiba-tiba waktu sholat sudah masuk, katakanlah sholat zuhur, kebetulan tidak punya imam rawatib ya. Pokoknya siapa yang ada yang dianggap layak jadi imam didorong ya. Ini lumayan aman zuhur. Ketika maghrib, ini lebih berat lagi karena Al-Fatihahnya, surahnya harus bil jahar, harus dengan nyaring. Ada yang dipaksa jadi imam ya, sepertinya paling pintar di antara teman kita, pokoknya jadi imamnya karena terpaksa didorong. Sudah berusaha nolak, saya belum mampu jadi imam. Oh enggak, ini sebe-sebe semua, ini tua-tua semua di sini, intinya kamu aja yang seperti yang layak jadi imam. Dipaksa didorong, akhirnya maju ke depan. Karena sudah di depan, berusaha nuruti keinginan makmum ya, langsung takbir Allahu Akbar, baca surah doa iftitah. Ketika mau baca surah Al-Fatihah tidak berani karena harus nyaring. Dia merasa belum pernah belajar tahsin Al-Quran. Akhirnya kebingungan, ya apa ini, maju mundur, ini sudah di depan ini, mau mundur didorong lagi. Biar aman aku kabur aja. Jadi Al-Fatihah belum dibaca, kabur keluar. Akhirnya karena kaburnya ini tergesa-gesa, seperti ada sesuatu, tiba-tiba makmumnya ikut kabur semua. Kabur semua. Beberapa menit ternyata musolanya roboh, hancur. Akhirnya makmumnya, wali ini. Padahal bukan, padahal orang awam. Orang awam, ya apalagi kalau wali pasti bukan. Al-Fatihah aja masih banyak salah, mohon maaf ya. Semua wali ini orangnya alim ya. Allah tidak menjadikan seseorang menjadi wali kecuali dia orang yang alim. Jadi mohon maaf, orang bungul tidak mungkin jadi wali, orang bahlul nggak mungkin jadi wali, orang goblok tidak mungkin jadi wali ya. Kalau ada orang yang bahlul bungul kok jadi wali, sebelum jadi wali Allah memintarkan dulu. Jadi ketika dia jadi wali sudah alim. Jadi tidak ada yang
ketika jadi wali statusnya, kondisinya masih Bungul bin Bahlul bin Goblok, tidak ada. Nah, ini ya, itu wali. Nah, makanya yang tadi itu bukan wali. Kenapa? Al-Fatihah saja masih salah-salah, belum belajar tahsin. Ya. Tapi kok waktu keluar, makmumnya ikut keluar, ternyata langgarnya roboh. Nah, itu namanya sudufah, kebetulan. Ya memang pas apa ini kemarin-kemarin sudah mau roboh. Nah, cuma titik ya kejadiannya robohnya pas waktu maghrib tadi. Ya kebetulan dia kabur. Padahal kaburnya aslinya takut, malu, Fatihahnya banyak yang salah, mendingan kabur. Akhirnya makmumnya ikut kabur semua. Ternyata masjid langgarnya, musolanya atau masjidnya yang dipakai sholat tadi tiba-tiba roboh. Nah ini ya, itu namanya sudufah, kebetulan. Nah, ini ya, ini di luar mukjizat, di luar irhas, di luar karomah, di luar ma'unah, di luar istidraj. Itu ya, itu istilah-istilah. Jadi yang kita bahas adalah irhas, irhasatun nubuwah, irhas-irhasnya kenabian. Al-awwal, ada yang pertama itu hadisul Khadijah, ya, berita dari Sayyidatina Khadijah ma'a Waraqah beserta Waraqah bin Naufal pamannya, wa sidqi nubuwati Waraqah fihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran kenabian wa Waraqah fihi sallallahu alaihi wasallam, kabar dari benarnya adanya seorang nabi di zaman itu. Allah berkata siapa Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq, wa kanat, dan ada siapa Khadijah tu Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailidin, yang menjadi putrinya Sayyid Khuwailid, itu qad zakarat, benar-benar menceritakan li Waraqah, terhadap Waraqah ibnu Naufal, Waraqah bin Naufal bin Asad ibnu Abdul Uzza, yang menjadi putranya Sayyid Asad ibnu Abdul Uzza, yang menjadi putranya Sayyid Abdul Uzza. Wa kada, dan ada siapa Waraqah ibnu Naufal itu ibnu ammiha, putra pamannya Khadijah. Wa kada, dan ada siapa Waraqah ibnu Naufal itu Nasraniyan, beragama Nasrani. Qad tatabba'a, benar-benar mencari-cari siapa Waraqah bin Naufal al-kutuba, pada kitab-kitab, wa alima, dan tahu siapa Waraqah bin Naufal min ilmin nasi, dari ilmu-ilmunya orang banyak, ma pada perkara zakara yang menyebutkan laha terhadap an-nubuwah siapa ghulamuha, ya ghulamuha, budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah, Maisaratu, yaitu Maisarah, min qaulir rohibi, dari perkataan sang pendeta, ya. Wama, dan perkara kana yang ada apa ma itu yara, melihat, minhu dari ma, idza kana tatkala ada siapa al-malakani, dua malaikat itu yudillanihi, menaungi siapa malakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata apa siapa Waraqah, la in kana hadza haqqan ya Khadijah, la in kana, kalau memang benar ada, hadza, ya ini perkara itu, haqqan, benar, ya Khadijah, wahai Khadijah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, itulah nabiyyu hadhil ummati, benar-benar nabi umat ini, ya. Wa qad arafat, dan benar-benar tahu siapa Khadijah, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kainun, memang ada, di hadhil ummati, ya, untuk umat masa sekarang ini, siapa nabiyun, seorang nabi, yungtadharu, yang ditunggu-tunggu. Hadza, adapun sekarang ini, itu zamanuhu, sudah
zamannya Nabi akhir zaman tersebut, au kama qala, atau sebagaimana ucapan Waraqah bin Naufal. Jadi irhas, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Rasulullah, yang mana ini umurnya sudah mendekati pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, karena ceritanya sudah dengan Sayyidah Khadijah, yang mana cerita tersebut berasal dari budak laki-laki beliau, yang mana beberapa pertemuan yang lalu sudah kita terangkan, ya. Jadi saya budak Maisarah, budak laki-laki yang bernama Maisarah, mendampingi Rasulullah dan berdagang, ya. Ternyata awan-awan selalu menaungi beliau. Bahkan Maisarah diberi kemampuan untuk melihat ada 2 malaikat menaungi Rasulullah, ya. Diceritakan kepada Sayyidah Khadijah, dan kebetulan didengar oleh pamannya Sayyidah Khadijah, Waraqah bin Naufal tadi, ya. Kemudian, ya, dicocokkan dengan kitab-kitab yang dipelajari Waraqah bin Naufal, termasuk Sayyidah Khadijah juga diajarinya, dan banyak kecocokan. Makanya dari kesimpulan tersebut Waraqah bilang, ya, la in kana hadza haqqan ya Khadijah, kalau memang cerita-cerita ini, ya, kabar-kabar ini termasuk yang dibawa oleh Maisarah, bahkan seorang pendeta pun mengakui siapa pemuda tadi itu, dia namanya Muhammad, dijuluki Al-Amin, berdagang sama kami, membawa dagangannya saudagar kaya, tuan putri di Mekah, Sayyidah Khadijah. Memangnya kenapa? Pemuda tadi adalah Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya sudah kusaksikan sesuai dengan kitab Injil yang asli yang aku pelajari. Dari kejauhan sudah aku amati, selalu dinaungi awan. Bahkan ketika duduk di pohon, daun-daunnya tiba-tiba semuanya condong kepadanya, menaunginya supaya tidak terkena awan, dan seterusnya. Nah, ini semuanya kejadian khariqun lil adah, membeda kebiasaan yang terjadi kepada Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Makanya dinamakan irhas, ya, irhas. Dan banyak sekali diantaranya pembelahan dada, ya. Ini ada satu riwayat 2 kali, sebagian riwayat 3 kali, ada riwayat yang lain 4 kali. Walhasil ini juga masuk kategori irhas. Bahkan mulai kelahiran beliau ini juga irhas, ya. Asani, adapun yang kedua itu hadis Bunyanil Ka'bati, ya, cerita dalam membangun Ka'bah, wa hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghukuminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy, di antara orang Quraisy, fi wad'il hajaril aswadi, ketika meletakkan hajar aswad. Qala, berkata siapa? Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq, falamma balagha, maka tatkala sampai siapa Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, mudah-mudahan memberi tambahan rahmat ta'zim siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallama, dan mudah-mudahan memberikan tambah sejahtera siapa Allah pada Nabi Muhammad, khamsan, pada 5, wa thalathina, dan 30, apanya, sanatan, tahunnya, umur 35 tahun, ya. Ijtama'at, maka berkumpul siapa Quraisyun, orang Quraisy, libunyanil Ka'bati, untuk mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah. Falamma ajma'u, maka tatkala berkumpul siapa kaum, amrohum, pada urusannya kaum, fi hadmiha, dalam menghancurkan Ka'bah, wa binaiha, dan membangun Ka'bah, qoma, maka berdiri siapa Abu Wahab ibnu Amr bin A'id
bin Abdin ibn Imran ibn Makhzum. Qala berkata sahabat Ibu Hisham, A'id bin Imran ibn Makhzum fatanawala minal Ka'bati hajaran. Fatanawala maka mengambil siapa A'id bin Imran ibn Makhzum minal Ka'bati dari Ka'bah hajaran pada batu. Fawasaba min yadihi, fawasaba maka dia memegang min yadihi dari tangannya A'id ibn Imran, hatta raja'a sampai dia mengembalikan ya ila maudhi'ihi ke tempatnya hajar. Faqal maka berkata, ya ma'syar Quraisyin, wahai sekalian orang Quraisy, la tudkhilu, jangan kalian masukkan, jangan kalian ikut sertakan, jangan kalian gabungkan fi binaiha, di dalam membangun Ka'bah, min kasbikum, dari usaha kalian, illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, yang halalan thayyiban. La yadkhulu, jangan sampai memasukkan fiha, di dalam Ka'bah, apa mahru baghyin, maharnya wanita pelacur, wala bai'u riban, jangan juga jual beli yang hukumnya riba, haram, wala madlamu ahadin minan nas, dan tidak harta dari hasil mendolimi siapapun dari manusia. Nah, jadi Rasulullah SAW mengingatkan, ya, wahai orang Quraisy, ketika bangun Ka'bah, jangan sampai ya bahan-bahan untuk bangun Ka'bah ini dari dana-dana yang tidak jelas, dana-dana syubhat, dana-dana haram, ya. Nggak bu, ini harus dari usaha kalian yang hukumnya halalan thayyiban. Jangan sampai berasal dari maharnya wanita penghibur. Nah, ini haram. Jual beli yang hukumnya riba, ya. Sebagian ada yang terugikan, jangan. Dan dari bentuk kezaliman, misalkan menarik pajak secara paksa, ya, dan semisalnya. Walhasil jangan sampai yang syubhat lebih-lebih haram. Ya, jadi semua dana harus yang murni halalan thayyiban untuk bangun Ka'bah. Wanasu, adapun manusia itu yang hiluna, ya, memindah-mindah, menyebarkan hadal kalam, pada ucapan ini, al-Walidah, pada Walid ibn Mughirah ibnu Abdillah ibnu Umar bin Makhzum. Qala Ibnu Ishaq, thumma innal qabila bin Quraisyin, dari kabilah Quraisy, jamaat mengumpulkan al-hijarata, pada batu-batu, libinaiha, untuk membangun Ka'bah. Kullu qabilatin, adapun setiap kabilah itu tajma'u, mengumpulkan siapa, kullu qabilah ala hiddatin, atas beberapa hitungan yang dimampukan, tentunya kemampuan yang maksimal. Summa banau, kemudian membangun siapa qabilah pada al-Ka'bah, hatta balagho, sampai, ya, sehingga sampai apa, al-bulyanu, bangunan, ya, maudhi'a rukni, pada tempat rukun, ya, rukun yaitu pojokan, rukun, ini rukun. Nah, kalau di sini rukun Yamani, nah, berarti Hajar Aswadnya di sini, ya, rukun. Bangunnya sampai rukun. Fakhtasamu, lantas khosoma, bermusuhan, berkelahi, berebut, siapa kaum, fihi, di dalam wad'ul Hajar Aswad,
dalam meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah ingin dapat kemuliaan untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya asalnya. Kullu qabilatin adapun setiap kabilah itu turidu berkehendak siapa kullu qabilah antarfa'a pada untuknya mengangkat siapa kullu qabilahu pada Hajar Aswad ila mawdi'ihi ke tempatnya Hajar Aswad dunal ukhra bukan kabilah yang lain. Setiap pemimpin kabilah ambisi mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad. Hatta tahawazu wa tahalafu wa a'uddu lil qital, ya. Sampai mereka ya berebut, ada yang bersumpah, ada yang sudah siap-siap untuk berperang. Siap berperang saling bunuh-membunuh demi merebutkan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, maka disinilah nanti ada irhas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena sudah masuk waktu isyraq, maka kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Siapa nanti yang berhak mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dan bagaimana caranya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khairid din wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.